بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian menjelang berbuka puasa Asyura, puasa sunnah tapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaannya? Puasa satu hari bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ya, maka kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika ada satu perintah Allah, ada satu ibadah, terlebih ibadah itu memiliki keutamaan yang besar, kemudian kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menunaikannya. Ya, karena yang bisa menunaikan perintah-perintah Allah itu hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini sebagaimana bisa kita lihat
di makalah yang ada ya tertulis satu judul, investasi tiada tara. Kalau kita mendengar istilah investasi, biasanya yang tergambar apa? Biasanya, oh ini untuk investasi, yaitu kita mengeluarkan modal tertentu dengan harapan nanti di waktu yang berikutnya mendapatkan keuntungan yang banyak. Ya, bahkan kadang bisa berkali-kali lipat. Ya, sehingga dalam urusan dunia yang namanya investasi itu, ketika seseorang memiliki kesempatan, dia itu ingin melakukan investasi tersebut. Ya, beli tanah. Ya, kalau tanah itu kan biasanya nggak diapa-apakan gitu ya. 1 tahun ke depannya harganya masih ajek atau sudah naik? Naik. Kalau 10 tahun berikutnya naiknya berapa kali lipat? Ya, berkali-kali lipat itu ya. Ya. Ini dalam masalah dunia. Seseorang dia ingin dengan modal tertentu nanti di waktu yang setelahnya 1 tahun, 10 tahun atau mungkin lebih lama dari itu, dia mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, bahkan bisa berkali-kali lipat. Ya, cuma kalau investasi dunia itu ada batasnya. Ya, keuntungan, menikmati keuntungan yang ada itu ada batasnya. Maka di sini yang dimaksud investasi tiada tara, yaitu investasi yang manfaatnya bukan hanya ketika kita di dunia, tapi bahkan setelah kita meninggal dunia, manfaat tersebut masih dirasakan. Ya, sehingga ini merupakan investasi tiada tara, investasi yang keuntungannya sangat besar, bahkan termasuk dari penentu sukses tidaknya diri kita. Tidak lain, tidak bukan yang dimaksud investasi tiada tara di sini adalah masing-masing kita berusaha untuk memiliki keturunan yang solih dan solihah. Mending punya anak kaya raya tapi nggak kenal agama, atau biasa-biasa saja tapi dia merupakan anak yang solih. Kira-kira mending yang mana? Oh, anak soleh dan kaya ya, itu enggak masuk di pilihan. Ya itulah kita ya, inginnya dapat yang paling apa? Paling maksimal. Saya ingin punya anak di samping kaya raya juga solih dan solihah. Ya, semoga kita mendapatkan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu cita-cita kita. Ya, paling tidak ada standar yang harus, yaitu memiliki anak yang solih dan solihah. Ya, bisa dibayangkan ketika kita sudah tidak ada di dunia, kemudian karena kita memiliki anak yang solih dan solihah, dia tidak akan bosan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita. Ya, nun sewu ya, ketika seseorang meninggal dunia, biasanya, ya ini biasanya tetangganya, temannya itu mendoakannya itu berapa kali atau di saat kapan? Biasanya
di saat ketika meninggal dunia. Mungkin sehari setelahnya masih ingat mendoakan. Tapi kalau sudah setelah itu sepekan, sebulan, setahun, masih ada nggak yang dia masih sempat mendoakan tetangganya yang meninggal mungkin 1 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? Ya, beda dengan anak yang salih. Dia akan mengenang kedua orang tuanya dengan penuh keikhlasan dia mendoakannya. Ini merupakan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang bersifat duniawi. Ya. Maka anak merupakan nikmat ya, sekaligus investasi yang sangat besar. Karena merekalah yang menjadi penyejuk mata kita untuk dunia. Mereka sudah memberikan kenikmatan. Ya, masing-masing kita yang sudah punya anak bisa melihat kalau anaknya sehat-sehat, anaknya bombong, kalau bahasa kita rasanya gimana? Seneng banget itu ya. Seneng banget. Ada rasa senang yang kadang nggak bisa diceritakan itu. Ini dunia, di dunia saja sudah apa? Allah berikan kenikmatan, ya. Dan juga nanti di akhirat, apa yang ada pada anak itu akan memberikan manfaat ya untuk kita. Ya, sehingga ini merupakan investasi yang sangat besar. Mereka itu harapan kita di masa depan. Kita nggak bisa mengharapkan, ya maaf, tetangga kita yang paling kaya untuk masa depan kita, nggak bisa. Atau bahkan jangankan tetangga, kadang masih saudara. Bahkan untuk urusan dunia saja, kadang nggak bisa kita berharap kepada mereka. Ya. Beda dengan anak. Ya. Anak itu akan memberikan ketenangan, memberikan kesenangan dunianya, dengan lihat saja sudah senangnya luar biasa. Apalagi nanti di akhirat, ya ketika anak kita menjadi anak yang salih, mereka senantiasa mendoakan diri kita, ya, sehingga merupakan investasi yang sangat berharga di akhirat. Apakah yang seperti ini berlaku untuk semua anak? Berlaku enggak untuk semua anak bahwa setiap orang punya anak pasti dia dapat kebaikan dunia akhirat? Berlaku enggak? Berlaku enggak? Ya enggak. Tergantung apa? Tergantung dari kondisi anaknya. Ya ternyata tidak berlaku. Ya ini hanya berlaku untuk anak-anak yang terdidik dalam petunjuk dan juga kebaikan, anak-anak yang mereka hidup di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak anak atau sedikit anak. Perintahnya apa? Banyak anak apa sedikit? Banyak anak. Sementara yang lain nyuruh jangan banyak-banyak anak. Yang pas yang mana? Yang banyak ya. Kenapa? Karena setiap anak itu sudah ada rizkinya masing-masing ya. Ya, sehingga ketika ada seorang mengeluh ya kepada seorang alim tentang banyaknya anak yang dia miliki, dia mengeluh, saya ini memiliki anak yang banyak, gimana rizkinya? Maka alim tersebut cuma mengatakan, ya coba bawa ke sini salah satu dari anakmu yang rizkinya itu tidak dijamin oleh Allah, bawa ke sini. Akhirnya apa? Orang itu menjadi tersadar. Oh iya, betul, semua anak sudah ada rizkinya masing-masing. Sehingga orang itu nggak bisa membawa salah satu anaknya, nggak bisa meskipun anaknya banyak. Karena orang itu sudah tahu bahwasanya meskipun anaknya banyak, sudah ada rizkinya masing-masing. Ya.
Akan tetapi dari anak yang banyak tersebut, apakah semua anak yang ada itu akan memberikan manfaat? Ternyata tidak setiap anak. Ya. Sehingga perintah Nabi kita untuk memperbanyak anak, di samping anaknya banyak juga menjadi anak-anak yang soleh. Maaf saja ya, anaknya banyak tapi nggak ada satupun yang sholat. Jadi kebaikan atau keburukan? Ya keburukan. Ya. Semakin banyak masalah ya. Semakin banyak anak, semakin banyak masalah nanti di akhirat. Ketika apa? Punya anak tapi dia bukan menjadi anak yang bertakwa, bukan menjadi anak yang salih. Ya, sehingga sebagaimana yang sering kita dengar bahwasanya setiap kita ketika meninggal dunia maka sudah terputus amalnya. Ya. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila manusia telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya itu tidak habis, punya manfaat terus menerus. Selama masih ada manfaatnya, orang yang sedekah tersebut masih mendapatkan pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Ini sangat apa ya, sangat untung sekali ya. Sudah nggak ngapa-ngapa kalau bahasa kita ya, dia tahu-tahu dapat kiriman pahala orang baca Al-Quran misal, karena dia mewakafkan mushaf Al-Quran untuk dibaca oleh kaum muslimin. Dia tidak melakukan apa-apa, tahu-tahu dapat kiriman pahala orang menggunakan air ya, menggunakan air karena dia wakaf sumur misalnya, atau dia bangun masjid, dia mendapatkan pahala. Orang yang sholat ya, sholat itu akan masuk kepada orang yang bangun masjid, berzikir di dalam masjid tersebut masih dimanfaatkan. Ini merupakan keuntungan yang besar. Demikian juga ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu, satu kalimat diajarkan, kemudian dipahami, diamalkan. Yang ngajarkan dapat pahala dari amalan orang yang apa? Yang dia mendapatkan ilmu darinya. Coba kalau ngajarkan kepada 10 orang, 10-10-nya ngamalkan, dia sudah berada di bawah tanah, dapat kiriman apa? Pahala. Kenapa? Karena ilmunya dimanfaatkan. Lebih lagi kalau yang 10 itu ngajarkan lagi kepada setelahnya, yang setelahnya ngajarkan lagi kepada setelahnya sampai hari kiamat. Sehingga ada enggak orang akhir zaman yang pahalanya melebihi pahalanya Abu Bakar? Ya tidak ada ya. Karena beliau mengajarkan ilmu, kemudian diajarkan lagi kepada setelahnya dan setelahnya. Ini keuntungan orang yang mengajarkan ilmu atau ilmu yang bermanfaat. Dan termasuk di sana adalah anak solih yang mendoakannya. Ya. Anak solih dengan keikhlasannya dia mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga dikisahkan ada orang tua, ada seseorang ya, dia sudah berada di neraka, kemudian dipindah ke surga. Maka dia tanya, kok bisa seperti ini? Maka dijawab, ini sebab istighfar, permintaan ampun dari anakmu. Adakah keuntungan yang lebih besar dari itu? Maka jawabannya tidak ada. Itu keuntungan yang sangat besar. Dan juga sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang ada di makalah kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, maka di dalam ayat ini juga ada perintah agar kita untuk menjaga, pertama ya tentunya diri kita sendiri. Ya, karena perintahnya qu anfusakum. Jagalah dirimu sendiri. Dan ini juga yang menjadi niat kita. Kita niat ngaji misalnya dalam rangka untuk menjaga diri kita agar kita mendapatkan manfaat berupa dapat pahala dan juga berupa akan digugurkan dosanya, dan juga di akhirat nanti akan dimudahkan untuk menuju ke surganya Allah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, niatkan untuk awal adalah untuk diri kita. Maaf saja, jangan niat gini, saya ingin ngaji supaya nanti saya pinter, saya bisa ngajari mereka. Niat ngajari mereka, betul apa tidak betul? Betul, tapi awali untuk perbaikan diri. Ya. Demikian juga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk jagalah dirimu. Dan dilanjutkan wa ahlikum, dan keluargamu. Ahlikum, keluarga di sini mencakup yaitu anak dan istri. Ya. Dari apa? Dari nara, dari api neraka. Ya. Ya, maka disebutkan ya oleh Qatadah, dan ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya di sana sangat banyak sebenarnya penjelasan dari para ulama tentang maksud ayat ini. Ya, kita ambilkan salah satunya yaitu penjelasan dari Qatadah. Wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ta'muruhum bi ta'atillah, yaitu kamu memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Ya. Memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dari berbagai macam amal ketaatan. Kalau bicara minimal, minimal adalah sesuatu yang wajib. Amal-amal ketaatan yang wajib, di samping kita menunaikan, pastikan keluarga kita menunaikan. Contohnya apa? Sholat. Sehingga seorang kepala keluarga ini bukan orang yang egois. Yang penting kan saya sholat. Urusan anak istri ya urusan mereka. Enggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Karena tidak sholatnya mereka jadi masalah bagi kita. Ya, nanti di akhirat seperti itu yang terjadi. Bukan mereka nggak sholat, kita nggak ditanya apa-apa, bukan. Ya, sehingga Qatadah menjelaskan suruh mereka untuk menjalankan ketaatan. Jangan cuma kamu sregep sholat, anak istrinya dibiarkan nggak sholat. Sregep baca Al-Quran, anak istrinya dibiarkan nggak kenal tulisan Arab misal. Ya. Karena ya maaf saja terkadang ada kondisi seperti itu.
Ya, kondisi orang tuanya kelihatannya solih tapi kurang perhatian kepada anaknya. Ya. Maka Qatadah menjelaskan bentuk penjagaannya, suruh mereka untuk melakukan ketaatan. Ada jadwal ngaji, ajak ngaji. Ya. Dan ada perintah puasa Ramadan, misal bulan Ramadan, jangan biarkan anaknya nggak puasa. Ya. Tahu anaknya nggak puasa, suruh untuk menunaikan puasa. Misal ada orang tua punya anak, anaknya kaya raya, apa yang harus dia lakukan? Nah, Bapak. Ya, banyak di sini orang tua yang anaknya kaya raya. Dia harus nyuruh anaknya untuk apa? Untuk keluarkan zakatnya. Ya, untuk dikeluarkan zakatnya, jangan dibiarkan. Karena ini merupakan standar minimal yang wajib-wajib itu diperintahkan. Jangan dibiarkan, ya. Kemudian beliau mengatakan wa tanhahum an maksiatillah, dan mencegah mereka dari perbuatan maksiat atau durhaka kepada Allah. Seorang kepala keluarga, dia tidak boleh dan haram hukumnya takut melarang anggota keluarganya dari perbuatan maksiat. Seorang ayah misalnya, meskipun dia fisiknya kecil dan anaknya fisiknya besar, tidak boleh beralasan saya takut pada anak saya, dia badannya besar, kalau saya ngomongi jangan minum malah bisa-bisa ngamuk. Ya, di situ ada cara. Kalau kita memang merasa nggak punya kemampuan secara fisik, tetap punya kewajiban. Ya, tetap punya kewajiban. Ada siasatnya atau ada strateginya. Mungkin dengan minta kepada pamannya anak, berarti adiknya dia atau kakaknya dia yang punya kemampuan untuk menyampaikan. Tapi yang lebih tepat, dia sendiri yang menyampaikan. Tidak ada rasa takut kepada anak karena kalah fisik. Ya, dia punya kewajiban menyampaikan. Hobi minum, dilarang dari minum minuman keras. Hobinya di kamar terus, tapi melakukan aktivitas yang dilarang. Contohnya apa? Judi online. Dan orang tuanya tahu dari indikasi yang ada, maka harus ngomongi. Ya. Tanhahum, mencegah mereka an maksiatillah. Wa an taquma alaihim bi amrillahi wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alaihi fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan fada'tahum anha wa zajartahum anha. Dan beliau melanjutkan, dan hendaknya kamu menegakkan terhadap mereka perintah Allah, dan kamu anjurkan mereka untuk mengerjakan serta membantu mereka untuk mengamalkannya. Dan jika kamu melihat perbuatan durhaka terhadap Allah, maka kamu mencegah mereka darinya dan melarang mereka dari melakukannya. Ini bentuk usaha ikhtiar berupa apa? Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang intinya orang tua itu harus aktif, suka ngomongi bahasa kita. Kalau nggak sholat suruh sholat, bulan puasa nggak puasa suruh puasa, ada jadwal pengajian suruh untuk hadir. Dan dari satu sisi, ketika ada perbuatan yang dilarang, maka harus berani melarang.
Dan juga tentunya dengan memberikan contoh. Kita nyuruh sholat berarti kita yang mencontohkan sholat. Kita nyuruh ngaji, ya kita mencontohkan ngaji. Ya karena kadang ada orang tua nyuruh anaknya, nak ngaji, tapi dia sendiri nggak pernah ngaji. Yang namanya anak sedikit banyak itu pasti berpikir, ini saya disuruh ngaji, ibu saya kok kayaknya nggak pernah ngaji gitu. Ini jadi permasalahan. Ya sehingga wa antakuma tadi ya, antakuma alaihim bi amrillah ya. Engkau juga menegakkan ya perintah Allah di hadapan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini merupakan di antara pijakan awal dalam hal pendidikan terhadap anak, yaitu surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bahkan ini bersifat umum, yaitu penjagaan baik terhadap anak ataupun terhadap istri ya, dari api neraka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita lampirkan ya prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan anak. Ya. Ini kita sarikan ya dari majalah As-Sunnah. Yang pertama adalah menanamkan pengagungan kepada Allah dalam hati si buah hati. Ya. Menanamkan pengagungan terhadap Allah pada hati anak kita. Dan ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah menyampaikan wasiat nasihat kepada sahabatnya yang ketika itu masih kecil. Bahkan ngasih nasihat kepada anak itu relatif lebih mudah. Kenapa? Karena anak secara umum mereka bisanya menerima dan belum ada kemampuan untuk mendebat, untuk protes. Mereka diomongi apapun mereka akan tanamkan di pikirannya, masukkan ke dalam hatinya. Oh ternyata kata ibu saya yang seperti ini salah, yang seperti ini nggak baik. Ketika masih kecil. Kadang kalau anaknya sudah usia 30 tahun ya, mereka kadang relatif lebih membantah itu. Karena sudah banyak data di sini, data subhat kerancuan itu sudah banyak di sini. Beda dengan anak kecil ya, mereka belum ada subhat ya, mereka masih bersih. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan pengagungan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana beliau berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam ya, wahai ananda, sungguh aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah yahfadka." Ini yang pertama. Ini menanamkan pengagungan kepada Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Dia Azza wa Jalla ada di hadapanmu. Bila engkau meminta, fa idza sa'alta fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dari kecil mulai ditanamkan keyakinan tauhid. Karena yang namanya anak itu relatif suka berkata atau suka minta tolong ya. Sedang bermain
ada sesuatu yang sulit, biasanya apa? Manggil ibunya atau manggil ayahnya. Maka diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau butuh apa-apa sebut nama Allah, minta kepada Allah. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya biasa, sifatnya duniawi, permintaan, misal permintaan urusan makan, urusan minum, ya, atau urusan-urusan yang ada pada permasalahan anak punya masalah enggak? Problem enggak? Anak punya problem enggak dalam hidupnya? Ya, bagi mereka itu problem. Ya. Misal ingin punya mainan tapi belum punya, tapi ingin. Ini bagi mereka itu adalah problem. Kalau bagi kita kan problem apa? Ini bagi kita, dan kita juga pernah merasakan jadi anak. Maka di saat itu coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ya Allah, berikanlah saya makan, saya minum, minta kepada Allah supaya terbiasa ketika butuh apa-apa menyebut nama Allah, ya. Barulah setelah itu minta tolong kepada ayahnya, kepada ibunya, tapi awali dengan dia sudah minta tolong kepada Allah di permulaannya. Yang terlintas di sini adalah minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mengajarkan anak hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, adalah kaidah pendidikan anak yang paling besar. Kita tanamkan urusan ibadah itu hanya boleh kepada Allah. Dari kecil tanamkan seperti itu. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Jadi bukan hanya kepada orang dewasa, anak-anak butuh kalimat-kalimat seperti ini. Kamu nak, kalau butuh apa-apa jangan datang ke kuburan, tapi mintalah kepada Allah, dan mereka akan langsung menerima, nggak banyak protes. Ya, paling ketika melihat fenomena yang ada mereka bertanya, loh itu ada orang-orang yang seperti itu, diterangkan itu adalah salah, itu bertentangan dengan ajaran agama kita, ya. Orang tua harus menanamkan hal ini sebaik mungkin dalam diri sang anak. Ya, bila hati anak tertaut hanya kepada Allah yaitu Al-Khaliq, maka sungguh sejatinya ia telah menggenggam kebaikan seluruhnya. Seakan-akan sudah nggak ada lagi kebaikan yang lebih besar dari ini. Ya, ketika memiliki anak yang dia mentauhidkan Allah. Ya, bahkan sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa wasiat-wasiat dari seorang yang dia bukan nabi tapi namanya dicantumkan di dalam Al-Quran, wasiat-wasiatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu seorang yang bernama Luqman, kepada anaknya memberikan wasiat-wasiat. Maka wasiat yang pertama apa? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini wasiat yang pertama sebelum wasiat-wasiat yang lainnya. Beliau mendahulukan, menasehatkan agar anaknya itu jangan berbuat syirik, karena perbuatan syirik merupakan suatu kezaliman yang sangat besar, ya. Dan seperti ini juga pesan dari Nabi Yakub kepada anaknya. Ya, Nabi Yakub kepada anaknya, beliau bertanya, ma ta'buduna min ba'di. Ada enggak orang tua sekarang yang ketika merasa butuh nyampaikan wasiatnya ini? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah sepeninggalku? Ya, surat Al-Baqarah ayat 133. Biasanya kalau orang wasiatnya apa? Dia merasa, ini kayaknya saya sudah nggak lama lagi harus ngasih wasiat. Ya. Biasanya secara umum yang diwasiatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini nanti yang bagian sini untuk si A, yang ini untuk si B dan sebagainya.
Ya. Meskipun itu bukan satu yang salah, tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu. Wasiatkan kepada mereka bahwasanya setelah sepeninggalnya jangan pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Ma ta'buduna min ba'di, sehingga bukan harta dunia yang dirisaukan, bukan. Orang tua itu ya dari sisi manusiawinya boleh ya, tidak sampai haram ya, tidak sampai haram. Risau dalam hal anaknya sudah lama berumah tangga, belum punya apa? Tempat tinggal ya. Ini dari sisi manusiawi sebatas sesuai porsinya boleh. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yaitu harus punya risau yang lebih besar ketika anaknya belum memiliki tauhid yang benar. Ya. Anaknya masih suka datang ke dukun misalnya, orang tua harus lebih besar kekhawatirannya dibandingkan anaknya belum punya apa? Tempat tinggal. Ya. Sehingga bukan hal-hal yang sifatnya dunia yang selalu dia risaukan, tapi perkara yang lebih penting yaitu tentang akidah. Karena itulah inti dari keuntungan yang sebenar-benarnya. Kalau anak akidahnya benar, dia akan menjadi baik dunianya, juga menjadi baik urusan akhiratnya. Di dunianya dia sudah bermuamalah dengan orang tuanya dengan muamalah yang baik. Ya, kadang kita miris kadang ya di zaman kita seperti sekarang. Ya. Kok tega anak menelantarkan siapa? Orang tua. Kayak-kayaknya dibuang saja itu. Dibuang begitu saja, tidak ingin melihat lagi. Ini karena apa? Bukan dari sisi karena dia anak yang nggak punya apa-apa, tapi dari sisi karena dia tidak memiliki pemahaman agama yang baik. Kalau dia agamanya baik, maksudnya kualitas pemahaman agamanya baik, nggak mungkin, ya tidak mungkin orang tuanya udahlah saya udah males ngurusi, masukkan panti jompo, dan dimasukkan juga seperti dibuang. Tidak ingin lagi melihat, katanya kalau meninggal nggak usah dikabari. Masya Allah ya. Kondisi seperti ini ada. Maka setiap kita tentu nggak ingin memiliki kondisi yang seperti itu. Gimana caranya? Kita maksimalkan harta kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk mendidik anak kita supaya kita mendapatkan keuntungan yang selama-lamanya, bukan cuma dunia tapi juga keuntungan di akhirat. Kemudian yang kedua, mengajarkan sholat kepada mereka, ya. Mengajarkan sholat kepada mereka, kepada anak-anak. Sejak kapan kita nyuruh anak kita untuk sholat? Sejak usia berapa? 7 tahun. Dari 7 tahun sudah mulai disuruh, ya, disuruh untuk sholat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan ya kepada kita untuk menyuruh anak-anak kita melakukan sholat di usia 7 tahun ya. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka belum mau sholat di saat usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi dari 7 tahun sudah mulai, ya, lisan kita sudah mulai aktif untuk nyuruh.
Coba 7, 8, 9, 10. Ada rentan waktu 4 tahun. 4 tahun ini sudah biasa disuruh. Maka di usia 10 tahun akan terbiasa sholat. Tidak butuh lagi dipukul. Karena perintah pukulnya itu kapan? 10 tahun kalau tidak sholat. Bukan setiap 10 tahun pukul, enggak. 10 tahun dan belum mau sholat itu dipukul. Bukan usia 10 tahun maka pukullah. Bukan mukul di usia 10 tahun. Tapi apa? Usia 10 tahun kalau tidak atau belum mau sholat. Kalau sudah dari 7, 8, 9 terbiasa nyuruh dan mereka terbiasa sholat, usia 10 tahun tidak perlu pakai pukulan lagi. Mereka sudah terbiasa sholat. Yang kasihan gimana? Usia 7, 8, 9 nggak pernah disuruh, tahu-tahu 10 tahun nggak sholat dipukul. Ini kalau ini yang salah siapa ya? Yang salah siapa? Ya orang tuanya. Karena Nabi kita nyuruh agar kita nyuruh dari 10 tahun, kok kita nggak nyuruh, tahu-tahu 10 tahun langsung mukul anak, Kak, dengan alasan ini anak saya nggak sholat sudah 10 tahun harus dipukul. Padahal dari 7 tahun nggak pernah nyuruh. Ya. Maka ini perhatian ya bagi kita sebagai orang tua, kita menanamkan di dalam diri kita urusan sholat urusan yang sangat penting. Kita tanamkan juga kepada anak kita bahwasanya urusan sholat urusan yang sangat penting, jangan dianggap remeh. Sehingga sesibuk apapun, kalau anak sibuknya itu main ya. Kalau anak kan sibuknya bermain, sesibuk apapun harus tetap perhatian sholat. Ya, karena kalau nggak perhatian mereka sibuk terus dengan bermain. Ya, dunia anak itu dunia bermain. Ya, sehingga jangan alasan kasihan ini lagi senang-senangnya bermain kok disuruh sholat. Ya, justru kasihan kalau sedang sibuk bermain nggak disuruh sholat, itu yang lebih kasihan. Ya, karena ini merupakan bagian dari usaha kita agar anak kita menjadi baik, yaitu mengajarkan sholat kepada mereka, baik mengajarkan mungkin tata cara sholatnya dan juga menjaga mereka untuk agar mereka senantiasa menjaga sholat. Ya, karena urusan sholat ini urusan yang sangat penting. Bahkan perkara yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu urusan apa? Sholat. Yang pertama kali itu bukan zakatnya, bukan hajinya juga bukan, tapi urusan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha lahu sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Sehingga apabila fa in saluhat saluha lahu sairu amalih, apabila urusan sholat dia itu baik, maka seluruh amal lainnya akan dinilai baik. Sebaliknya, wa in fasadat fasada sairu amalih, kalau urusan sholatnya saja sudah amburadul ya, bahasa kita ya, sudah rusak, maka amal yang lainnya akan dihitung dinilai rusak. Ya, sholatnya harusnya 5 kali malah 3 kali. Ada yang sholatnya sudah sehari 5 kali, tapi nggak akan sholat duhur kecuali kalau jam 2. Nggak akan sholat asar kecuali nanti kalau masuk jam 5. Namanya apa? Menunda-nunda waktu sholat. Ini juga merupakan permasalahan, indikasi sholatnya tidak baik. Apalagi kepada lebih mengkerucut, yaitu kepada apa? Kualitas sholat. Karena dia nggak pernah belajar sholat, jadi gerakannya semaunya sendiri. Ya. Allahu Akbar misal itu ya, harusnya kan seperti ini, malah dia Allahu Akbar, atau kadang ada yang seperti ini ya.
Ini dari kualitas sholat juga dihitung dari sisi gerakannya, dari sisi bacaannya, lebih dari itu adalah dari sisi kekhusyuannya. Ya. Maka kita meyakini urusan sholat urusan yang sangat penting, kita tanamkan itu kepada anak kita, sesibuk apapun jangan pernah ninggalkan sholat. Ya, sehingga kalau ini sudah tertanam, mereka sudah dewasa terus teringat. Sesibuk apapun jangan ninggalkan sholat. Dan diusahakan sholat dengan cara yang paling istimewa. Sholatnya di awal waktu, di tempat dikumandangkannya adzan, yaitu di masjid, ya. Dan ditunaikan dengan cara berjamaah. Ditanamkan dari kecil, ya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada mereka selagi mereka masih belia. Ya, alhamdulillah di zaman kita sekarang ya sudah banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ketika kita merasa kurang punya kemampuan, bisa dengan cara dimasukkan anak-anak kita ke lembaga yang di situ diajarkan tentang Al-Quran. Diawali dari cara membacanya, setelah itu ditingkatkan menghafalkannya, setelah itu ditingkatkan ditanamkan tentang maksud dari ayat yang dia hafalkan, ditanamkan agar dia mau mengamalkannya. Karena kebaikan seorang anak itu akan ada ketika di hatinya ada kesenangan, kecintaan kepada Al-Quran. Ya, kalau zaman kita dulu mungkin ya sudah besar baru bisa baca Al-Quran, ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak, bahkan di masjid ini ya banyak bimbingan tentang membaca Al-Quran. Dijadikan mereka senang kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Yang kadang namanya anak, kadang makhrajnya ini kan belum pas, artinya belum lengkap, ya, belum mengucapkan R, belum bisa. Ada yang mengucapkan S juga nggak bisa, itu nggak ada masalah. Jadi bukan, oh ini anak saya belum belajar dulu karena belum bisa mengucapkan R, nanti malah salah, belum bisa mengucapkan S, ya. Ini tidak ada masalah, ya. Jadi sebelia mungkin ya, semenjak kecil ditanamkan untuk cinta kepada Al-Quran, sehingga ajarkan kepada mereka tentang Al-Quran. Kemudian yang keempat, ya, yang juga tidak kalah penting adalah mendoakan anak agar menjadi solih dan berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha secara lahir, ikhtiar secara fisik. Ya, tadi kan ikhtiar secara fisik, nyuruh gitu ya. Masukkan anak ke bimbingan belajar Al-Quran, atau langsung ajarkan kepada anak cara membaca Al-Quran. Ya. Ini yang bersifat fisik, yang bersifat aktif dari diri kita. Maka jangan beranggapan yang penting saya sudah maksimal untuk mendidik anak saya sudah nyuruh, sudah melarang gitu, sudah ngajarkan Al-Quran. Maka ada ikhtiar yang bersifat batin. Lebih kuat mana atau lebih penting mana, ikhtiar fisik dan ikhtiar lahir dan batin? Kayaknya penting mana, Pak? Penting mana? Penting dua-duanya, ya. Karena bukan gini, oh yang penting kan kita doa tapi nggak mau ngajari. Ini juga salah, ya. Ikhtiar lahirnya nggak mau dengan alasan yang penting saya sudah mendoakan. Ya, jadi kita sebagai orang Islam, kita meyakini ikhtiar bersifat sebab akibat yang penting disempurnakan dengan ikhtiar batin, ditambah lagi dengan ikhtiar batin berupa tawakal. Ya, maka di sini mendoakan anak, doakan sehari berapa kali? Ada yang dalam sehari nggak mendoakan sama sekali. Ya, maka sebaiknya
Dalam sehari silahkan sesuai kemampuan. Mungkin setiap sholat disisipkan, gitu ya, disisipkan doakan kebaikan untuk anak agar anak menjadi anak yang solih. Robbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa, ya. Jangan dirapel, oh doanya sepekan sekali saja lah kalau hari Jumat, jangan. Apalagi dirapelnya nantilah kalau pas sholat Idul Fitri saja, ya. Karena kita butuh anak kita jadi baik, maka kita juga penting mendoakan sebanyak mungkin. Ya, tidak ada aturan harus jumlah segini, nggak ada. Yang terpenting kita berusaha untuk mendoakan anak kita, setelah itu tawakal, pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang menentukan hasilnya. Dan juga tidak kalah penting yang kelima, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak, sebab solihnya orang tua menjadi sebab dari solihnya anak. Kita jangan banyak menuntut anak melakukan ini, meninggalkan itu, tapi diri kita sendiri melalaikannya. Nyuruh anak untuk belajar, kita nggak mau belajar. Nyuruh anak untuk sholat, kita sholatnya awang-awangan. Bahkan kita ingin anak kita sholat jamaah di masjid, kita malah sholatnya di rumah. Padahal kita inginnya anak saya nanti sholatnya selalu di masjid, tapi mencontohkannya sholatnya selalu di rumah. Ketika nyuruh wahai anak ke masjid sholat jamaah, bisa-bisa dijawab apa? Loh, ayah sendiri malah nggak ke masjid, kan gitu. Ya, anak itu tetap dia ada sifat kritis, ya, ketika melihat apa yang terjadi pada orang tuanya. Maka kita berusaha, kita ingin anak kita baik, awali dari diri kita. Kita menjadi orang yang baik, yang merupakan perintah Allah kita tunaikan semaksimal mungkin, yang merupakan larangan Allah kita tinggalkan secara mutlak. Kita perlihatkan hal itu di depan anak kita bukan untuk riya, tapi dalam rangka untuk memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan atau contoh. Maka anak dia punya sifat suka niru orang tua, ya. Apa yang dilakukan itu ditiru, bahkan omongan juga kadang ditiru, ya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita menjadi orang-orang yang salih, orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.